guys, kembali lagi bersama aku Devalin di channel Negeri Dongeng. Tempat kita ngebahas film-film horor yang bikin merinding meski lampu menyala. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Ratched, mengisahkan tentang seorang remaja bernama Ben yang mencurigai tetangga barunya dirasuki penyihir jahat pemakan anak-anak. Oke lah, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang babysitter bernama Megan yang diminta untuk mengasuh anak di rumah keluarga Jembles. Namun saat tiba di sana, Megan tidak melihat satupun orang di dalam rumah itu. Ia pun merasa janggal dan kemudian menelpon ibunya untuk memberi kabar bahwa hari ini ia akan mengasuh anak. Tapi di tengah percakapan, tiba-tiba terdengar suara berisik dari ruang bawah tanah. Karena penasaran, Megan memutuskan untuk mencari tahu dari mana sumber suara itu berasal. Saat menuruni tangga, Megan menemukan sebuah boneka yang sepertinya milik anak si pemilik rumah. Lalu di atas meja, ia juga melihat foto keluarga Jembles yang terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak perempuan. Namun ada yang aneh di foto itu, wajah sang tuan rumah dicoret menyilang. Megan mulai merasa tidak nyaman, tapi sebelum sempat berpikir panjang, suara aneh tadi semakin jelas. Seperti ada seseorang yang mengunyah sesuatu. Ia pun memberanikan diri melangkah lebih dalam. Dan di sanalah Megan melihat pemandangan yang mengerikan. Istri pemilik rumah sedang menyantap anaknya sendiri. Ketakutan, Megan langsung berlari naik ke lantai atas. Namun dari atas terlihat si tuan rumah telah berdiri menunggunya dan dengan cepat pria itu menutup dan mengunci pintu. Megan menjerit tapi semuanya terlambat. Ia tewas dimangsa oleh keluarga itu yang sudah kerasukan makhluk jahat. Di pintu yang terkunci terlihat sebuah simbol aneh terukir jelas di pintu itu. 35 tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang remaja bernama Ben. Saat itu, kepalanya sedang ditenggelamkan ke dalam air oleh seseorang hingga ia pingsan. Dari situlah, ingatan Ben tentang kejadian 5 hari terakhir mulai muncul kembali. Ceritanya dimulai saat Ben menaiki bis menuju ke rumah ayahnya. Saat itu, Ben sedang berada di masa sulit karena harus menghadapi perceraian orang tuanya. Dan untuk sementara, Ben akan tinggal bersama ayahnya. Di dalam bis, Ben duduk bersebelahan dengan seorang nenek. Nenek itu melihat tulisan di gips tangan Ben, hasil dari kecelakaan yang baru saja dialaminya. Nenek itu memuji Ben sebagai seniman yang hebat. Tapi Ben hanya diam, enggan menanggapi nenek itu. Sesampainya di rumah, ia pun bertemu dengan ayahnya yang bernama Liam dan sedikit berbincang. Saat mencari sesuatu, Ben dia sengaja melihat sebuah foto dirinya bersama ayahnya. Namun, foto itu dilipat karena terdapat mantan istrinya, ibu dari Ben sendiri. Liam sengaja melakukan itu karena ia tidak ingin melihat sosok mantan istrinya lagi. Keesokan paginya, Liam mengajak Ben membantu bekerja di dermaga kapal. Sebelum berangkat, Ben sempat menanyakan tetangga sebelah mereka yang sedang beraktivitas di halaman rumah. Liam menjawab santai, katanya itu mungkin pendatang baru. Soalnya daerah situ memang banyak rumah yang disewakan untuk liburan. Sesampainya di dermaga, Ben mulai membantu ayahnya. Di sana, ia berkenalan dengan seorang pekerja bernama Melanie. Mereka sempat berbincang ringan sampai tiba-tiba Ben menerima telepon dari ibunya. Sang ibu menanyakan kabar sekaligus menanyakan keadaan Liam. Namun, di tengah percakapan itu, Ben dibuat kecewa dan marah ketika tanpa sengaja ia melihat ayahnya sedang bermesraan dengan wanita lain. Di sisi lain, tetangga Liam yang tadi dilihat Ben sedang mendaki bersama anaknya di tengah hutan. Diketahui wanita ini bernama Abby dan anaknya bernama Dylan. Mereka tersesat di tengah hutan karena lupa arah pulang. Abby lalu meminta anaknya menunggu sebentar karena ia ingin buang air kecil. Saat menunggu, Dylan melihat sebuah pohon dengan ukiran simbol aneh. Simbol yang sama persis seperti yang dulu ada di pintu rumah keluarga Jembles. Tiba-tiba,
Dylan mendengar suara yang menyerupai ibunya memanggil dari dalam lubang pohon itu, menyuruhnya masuk ke dalam. Come here, sweetheart. Come on, it's what I say to it. Hampir saja Dylan menuruti, tapi sesaat kemudian ibunya yang sudah menemukan jalan keluar memanggilnya untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh suaminya Bee, James, yang baru pulang bersama anak sulung mereka. James heran melihat Abby membawa bangkai rusa di mobilnya. Abby menjelaskan bahwa rusa itu ia temukan di pinggir jalan, dan karena dagingnya masih terlihat bagus, ia berniat memasaknya untuk makan malam. Abby kemudian mengajak Dylan membantu membersihkan perut rusa itu. Tapi ternyata Abby tidak benar-benar tahu caranya. Saat ia mencoba membelah perut rusa itu, isi perutnya tumpah ke tanah, menimbulkan bau busuk yang menyengat. Abby pun membatalkan niatnya memasak dan membiarkan bangkai rusa itu begitu saja. Malam harinya, dari perut rusa itu tiba-tiba keluar sesosok makhluk aneh. Ia merobek perut rusa itu dan perlahan merayap keluar ke tanah. Di waktu yang sama, Ben yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atas genteng rumahnya. Penasaran, ia keluar untuk memeriksanya. Tapi setelah diperiksa, tidak ada apa-apa. Beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah kolong rumah Abby. Ben mencoba memeriksa, tapi yang ia temukan hanyalah seekor musang. Namun, tanpa ia sadari, dari kegelapan, makhluk hitam tadi sedang memperhatikannya. Wait, okay. Keesokan paginya, Abby mulai merasa ada yang aneh karena tanaman di sekitar rumahnya mendadak layu. Ia sempat curiga ada sesuatu di kolong rumahnya, tapi belum sempat dicek, anaknya tiba-tiba ngompol. Abby pun buru-buru masuk ke dalam rumah. Namun begitu ia masuk, tanaman yang lain juga ikut layu, seolah ada sesuatu yang membuat semuanya mati perlahan. Di sisi lain, Ben merasa ada sesuatu yang janggal di rumah Abby. Ben menemui Dylan yang sedang belajar membuat perahu. Ia berpesan pada Dylan, kalau ada hal aneh di rumahmu, tolong beritahu dia. Okay. Get out of here. Go. Malamnya, Dylan terbangun karena mendengar suara berisik di luar kamarnya. Ketakutan, ia pindah tidur ke kamar ibunya. Dan tak lama setelah mereka tertidur, terlihat di layar monitor bayi, sesosok makhluk hitam sedang menyintai anaknya. Beberapa saat kemudian, anaknya menangis keras hingga membuat Abby terbangun. Saat Abby masuk ke kamar anaknya, jendela sudah terbuka lebar. Ia membuka selimut dan kaget bukan main. Tubuh anaknya telah berubah menjadi ranting pohon. Belum sempat berteriak, sebuah tangan hitam muncul dari bawah ranjang, menarik tubuh Abby dengan paksa. Beberapa saat kemudian, Abby terlihat berjalan di tengah malam, menggendong anak bungsunya menuju hutan, seolah dikendalikan oleh kekuatan jahat. Ben! Sementara itu, Ben mempergoki ayahnya membawa wanita lain ke rumah. Ia marah besar, merasa ayahnya tidak menghormati ibunya sama sekali. Sarah yang tidak ingin memperkeruh keadaan, akhirnya memilih pergi. I'm sorry. It's fine. Keesokan paginya, Abby yang sudah kerasukan makhluk itu pulang ke rumah. Ia bersikap aneh di depan Dylan. Sementara suaminya berpamitan pergi keluar. Saat bermain, Dylan sadar salah satu kelincinya hilang. Saat melapor pada ibunya, Abby justru membuatnya ketakutan karena tatapan dan gerak-geriknya tidak seperti manusia. Malam harinya, karena Liam masih bekerja, Sarah mengantar Ben pulang ke rumah. Di perjalanan, mereka mulai berbincang dan suasana mencair. Ternyata Sarah tidak seburuk yang ia pikirkan. Ben akhirnya meminta maaf atas sikap kasar yang kemarin. Namun begitu tiba di rumah, Ben terkejut. Dylan sudah ada di kamarnya. Anak itu kabur dari rumah karena takut melihat ibunya bertingkah aneh. Tak lama kemudian,
terdengar suara Abby memanggil Dylan dari luar rumah. Ben menyuruh Dylan bersembunyi di kamar sementara ia keluar untuk menemui Abby. My son, he likes to play hide and seek. He's a handful. Didn't say he was here. You're a very stupid boy. Dari raut wajah dan cara bicaranya terlihat jelas Abby sudah tidak normal. Ia mengancam Ben. Jika ia menyembunyikan anaknya, ia akan mematahkan tangan Ben. Beruntung, James datang tepat waktu dan bertanya apa yang terjadi. Dylan akhirnya keluar menemui ayahnya dan dengan polos berkata bahwa ibunya berperilaku sangat aneh. Dad, We're here. I want to go home. Tapi, James hanya menanggapinya dengan candaan seolah tak percaya. Keesokan harinya di dermaga, Ben tidak melihat Dylan di tempat biasanya. Ia jadi cemas dan pergi ke rumah Abby untuk menanyakan. Namun, anehnya, James mengatakan bahwa ia tidak punya anak, bahkan tidak mengenal siapa itu Dylan. Ben bingung dan mencoba menjelaskan kalau Dylan semalam datang ke rumahnya. Tapi, James tetap bersikeras tidak tahu dan malah mengusir Ben. Saat hendak pergi, Ben tidak sengaja menggeser keset dan melihat simbol aneh yang terukir di lantai rumah James. Ia kemudian menelusuri simbol itu di internet. Dari hasil pencarian, diketahui bahwa simbol itu adalah simbol iblis kegelapan. Makhluk yang lahir dari akar, batu, dan pohon. Iblis kegelapan juga mampu memangsa manusia dan menghapus ingatan mereka. Menyadari bahaya itu, Ben segera menghubungi Melanie. Ia menceritakan semuanya dan menaburkan garam di dalam rumahnya. Karena menurut situs itu, iblis kegelapan takut pada garam. Kemudian mereka berdua mengintai aktivitas tetangganya dari jendela. Terlihat Abby keluar dari ruang bawah tanah sambil menyeret kantong plastik hitam besar. Ben dan Melanie curiga, mungkin saja Dylan berada di dalam ruang bawah tanah itu. Untuk memancing perhatian, Melanie menaruh secari kertas di depan pintu rumah James. James yang melihatnya langsung mengambil kertas itu. Isinya gambar penyihir dan tulisan, "Kami tahu apa yang ada di ruang bawah tanahmu." James yang penasaran langsung menuju ke ruang bawah tanah. Tapi sebelum sempat membuka pintunya, Abby muncul dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Sekejap kemudian, James terlihat terpaku dan darah mulai keluar dari telinganya. Beberapa hari kemudian, secara diam-diam Ben memutuskan untuk memasuki ruang bawah tanah tetangganya itu. Di dalam ruangan itu, ia menemukan sebuah tengkorak kepala rusa yang terpajang. Selain itu, Ben juga melihat beberapa foto. Salah satunya adalah foto keluarga Abby. Namun ada hal yang membuatnya merinding. Wajah suami Abby di foto itu dicoret menyilang sama persis seperti foto keluarga Jembles 35 tahun yang lalu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di sana juga ada foto keluarga Melanie. Wajah Melanie dan adiknya ditandai silang. Menyadari bahwa Melanie dan adiknya sedang dalam bahaya, Ben langsung panik dan segera pergi untuk menemui mereka. Namun sesampainya di sana, ia melihat Abby yang sudah menculik Lily dan membawanya ke dalam hutan. Mencari Lily di tengah hutan, Ben akhirnya menemukan Lily yang terjebak di dalam lubang pohon besar. Ben berusaha menarik Lily keluar. Tapi genggamannya terlepas. Kepalanya terbentur batu dan ia pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Ben tersadar dan kembali ke rumah. Namun di sana ia mendapati 2 orang polisi sedang berbicara dengan ayahnya dan Sarah. Ternyata Ben dilaporkan telah merusak ruang bawah tanah tetangganya. Ben mencoba menjelaskan bahwa Abby telah menculik anak-anak dan meminta ayahnya untuk memeriksa ruang bawah tanah tetangganya itu. Namun Liam yang sudah marah sama sekali tidak mempercayainya. Bahkan menuduh Ben sedang mabuk atau berhalusinasi. Saat Sarah membuatkan kopi untuk Liam, Ben memperhatikan ada yang aneh dengan gerak-gerik Sarah. Bunga di dekatnya tiba-tiba layu, persis seperti bunga di sekitar rumah Abby. Dari situ, Ben sadar Sarah sudah berada di bawah pengaruh iblis kegelapan. Ben langsung mengambil garam dapur dan melemparkannya ke arah Sarah. Sarah menghindar lalu menyerangnya. Saat Ben hampir menusuknya untuk membela diri,
Tiba-tiba Liam datang dan mempergoki kejadian itu. Liam tentu marah besar, mengira Ben ingin menyakiti Sarah. Akhirnya Ben pun diamankan oleh polisi. Di dalam mobil, Ben melihat Sarah yang masih dalam pengaruh iblis membisikkan sesuatu ke telinga salah satu polisi. Polisi itu mendadak seperti terhipnotis. Ben panik dan mencoba memperingatkan ayahnya, tapi Liam sama sekali tak percaya. Alih-alih dibawa ke kantor polisi, Ben justru dibawa menuju ke sebuah pantai sepi. Sesampainya di sana, polisi yang sudah dikuasai iblis itu menyeret Ben dan menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Ben meronta, tapi pegangan polisi itu sangat kuat. Hingga akhirnya pandangan Ben menggelap dan ia pun pingsan. Dari situlah awal semua ingatan Ben kembali, hingga ia mulai mengingat semua kejadian sejak pertama kali datang ke rumah ayahnya. Dan ternyata orang yang menenggelamkannya adalah polisi yang sudah dikuasai iblis kegelapan. Saat tersadar, Ben melihat polisi itu tengah menahan diri agar tidak menembaknya. Tapi karena pengaruh iblis terlalu kuat, tangan polisi itu bergetar dan akhirnya menembak dirinya sendiri. Di sisi lain, Liam yang masih gelisah dengan ucapan Ben akhirnya memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah tetangganya. Namun, setelah diperiksa, Liam tidak menemukan apa-apa. Ketika ia hendak keluar, Liam melihat James masuk ke dalam rumah. Ia pun diam-diam mengikuti James sampai ke lantai atas. Dan di sana, Liam dibuat syok ketika melihat jasad James dan Eddie sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Di ruangan itu juga terdapat altar pemujaan iblis lengkap dengan foto keluarga James dan bahkan foto keluarga Liam sendiri. Belum sempat berbuat apa-apa, Sarah datang dari belakang dan menusuk Liam. Tusukan itu membuat altar jatuh dan terbakar, menyebabkan api mulai menjalar ke seluruh rumah. Dengan kondisi terluka, Liam berusaha melawan Sarah yang sudah kerasukan. Namun, Sarah jauh lebih kuat. Saat Liam hampir kalah, Ben datang menyelamatkannya. Sarah yang tertembak jatuh ke lantai, tapi dari perutnya keluar sosok iblis kegelapan yang mulai menampakkan wujud aslinya. Mereka berdua segera melarikan diri ke mobil sementara rumah James terbakar habis. Ben melihat tulisan di kips tangannya, bertuliskan Nathan. Dari situlah tiba-tiba ia teringat sesuatu. Pujian seorang nenek di dalam bis 5 hari lalu. Ternyata, pujian itu bukan ditujukan untuk dirinya, tapi untuk adiknya Nathan yang selama ini ia lupakan. Ben mulai menyadari bahwa iblis kegelapanlah yang membuat ia melupakan semuanya. Tiba-tiba Ben mendengar teriakan Nathan dari arah rumah. Ia berlari secepat mungkin. Tapi sayangnya Nathan sudah diculik oleh iblis kegelapan. Ben pun segera menuju hutan membawa minyak dan garam bersama Melanie yang juga sedang mencari adiknya. Di depan lubang pohon terkutuk, Ben mendengar teriakan Nathan dari dalam. Ia menyuruh Melanie untuk menyiramkan minyak dan garam di sekitar lubang itu agar iblis tidak bisa keluar. Ben berpesan, kalau dalam 10 menit ia tidak keluar, bakar pohonnya. Saat masuk ke dalam lubang itu, Ben menemukan Nathan terikat oleh akar-akar pohon besar. Ia segera membantu melepaskannya dan menyuruh Nathan keluar lebih dulu. Sementara Ben sendiri tetap bertahan untuk mencari keberadaan Lily. Tapi tiba-tiba terdengar suara aneh. Suara iblis kegelapan yang sedang memakan seseorang. Ben mendekat dan melihat Dylan sudah tidak bernyawa. Ia segera berlari keluar, tapi iblis ke-8 muncul di hadapannya. Saat iblis itu menyerang, Ben berhasil menembaknya dan segera keluar sambil menarik Nathan dari lubang pohon itu. Ben kembali masuk untuk menyelamatkan Lily yang juga terperangkap di dalam. Tapi, tiba-tiba iblis kegelapan menyerangnya dari belakang.
Pertarungan sengit pun terjadi. Sampai akhirnya Ben mengambil sebuah benda tajam di dekatnya dan menusuk iblis itu. Ben akhirnya berhasil keluar. Tapi saat kakinya hampir mencapai tepi, iblis itu menariknya kembali. Tiba-tiba, dari kejauhan, Liam datang dengan mobil dan menabrak makhluk terkutuk itu dengan kecepatan tinggi. Keesokan paginya, Melanie mengunjungi seorang dokter wanita yang sedang menangani Lily. Dokter itu berkata bahwa kondisi Lily semakin membaik. Ia juga menyampaikan pesan dari Lily untuk Melanie. Di pesan itu tertulis, "Kamu seharusnya membakar pohon itu." Dokter itu bertanya, "Pohon apa maksudnya?" Melanie hanya terdiam dan mengingat kembali kejadian malam itu. Ternyata Melanie tidak jadi membakar pohon terkutuk tersebut. Dokter mencoba menyadarkannya, tapi Melanie hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin itu cuma mimpi buruk Lily saja." Melanie kemudian kembali ke tempat kerjanya, lalu mengambil setangkai bunga hias dan menyelipkan di telinganya. Setelah itu, ia membawa 3 anak kecil untuk latihan di perahu. Tak lama kemudian, Ben datang berpamitan. Ia harus pergi ke rumah pamannya karena Liam masih dirawat akibat luka yang dideritanya. Mereka berdua berpelukan, dan sebelum berpisah, Melanie memberikan bunga yang diselipkan di telinga Ben dan berkata, "Ini bunga dari Lily." Di perjalanan, Ben mengambil bunga itu dan menciumnya. Namun bunga itu tidak beraroma apapun. Saat diperhatikan lebih dekat, Ben sadar. Bunga itu palsu. Ben menatap keluar jendela dengan wajah tegang. Mulai curiga ada sesuatu yang salah dengan Melanie. Sementara itu di perahu, Melanie sudah bersama 3 anak kecil tadi. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan disitulah kisah iblis kegelapan belum benar-benar berakhir. Apakah iblis itu akan kembali datang dan memangsa anak-anak?